Begini, karena keselamatan itu bukan ditimbang berdasarkan kebaikan, Pak. Keselamatan itu, kalau keselamatan ditimbang, kasih itu sabar gitu, murah hati, tidak cemburu, tidak memegahkan diri, tidak sombong, tidak melakukan tidak sopan. Nah, artinya ajaran-ajaran kasih ini ataupun buah-buah roh ini, kalau saya bawa ke tempat lain, saya ajarkan tanpa bawa nama Yesus, kira-kira mereka bisa nerima nggak kasih? Mereka bisa mempraktekkan nggak ini, Bang Aris? Ya, secara manusia bisa mereka praktekkan, tapi mereka tidak punya keselamatan itu, Pak. Mereka bisa ikut itu, siapapun, bahkan apapun agamanya, kalau berbicara kasih, ya pasti mereka akan praktekkan itu, karena menurut akal sehat itu baik. Tetapi apakah mereka punya kehidupan di kekekalan? Nah, ini pertanyaan kita. Nah, kalau kita mau ikut firman Tuhan, maka tidak punya mereka tidak memiliki kehidupan kekal. Atau mungkin ada perbedaan tipis aja ya. Kalau ajaran kasih ini atau buah-buah roh ini atau pikiran-pikiran yang benar, yang mulia itu kita ajarkan ke orang lain, lalu mereka bisa mempraktekannya, lalu kehidupannya itu berubah sekian rupa seperti yang diharapkan Yesus pada orang-orang percaya. Bedanya di sana tidak percaya Yesus sebagai Tuhannya, tetapi mempraktekkan apa yang diajarkan Tuhan Yesus, sedangkan yang orang percaya di sini mempraktekkan tetapi dengan percaya kepada Tuhannya. Perbedaannya hanya tipis itu, Bang Aris. Padahal di orang percaya pun belum tentu semuanya bisa melaksanakan ajaran kasih ini. Ya, kan karena Bang Aris, Pak, begini, karena keselamatan itu bukan ditimbang berdasarkan kebaikan, Pak. Keselamatan itu, kalau keselamatan ditimbang atau dinilai, diukur dari kasih, maka itu boleh, itu sebuah pertimbangan Tuhan. Tapi kalau kita membaca dalam kitab suci bahwa orang-orang yang belum menerima Kristus itu kasihnya itu sangat menjijikkan sekali, bahkan seperti kain kotor di hadapan Tuhan. Nah, kitab suci mengajarkan kita bahwa kalau dia menolak Yesus Kristus, sebaik apapun dia dan seikhlas setulus apapun dia, Tuhan tidak memperhitungkan hal itu. Itu sebuah kenajisan di hadapan Tuhan, di mata Tuhan. Jadi begitu, Pak. Nah, tadi Bang Aris mengatakan bahwa perbuatan manusia itu seperti kain kotor. Artinya tidak mungkin kebaikan itu bisa mengampuni dosanya, begitu kan ya? Ya. Atau pengertiannya begini kali, Bang Aris, kalau yang saya pernah dengar ya, kain kotor ini artinya bahwa perbuatan manusia itu atau kehidupan manusia itu sebaik-baiknya dia mau melakukan, dia tetap dikatakan sebagai kain kotor, sehingga dia tidak bisa menebus dirinya sendiri karena selamanya dia tetap kotor, kayak gitu. Atau ya, betul. Sebaik apapun ya kan? dia tetap kotor selamanya. Ya. Atau juga saya pernah dengar atau katakan sebagai orang berdosa itu seperti hutang. Ya, namanya dia sudah berhutang, dia nggak mungkin pernah melunasi hutangnya karena nggak punya uang, selamanya berhutang. Atau juga dosa itu kan disebut sebagai dilabelkan sebagai hamartia ya. Jadi kalau hamartia itu, kalau profesi saya itu seperti orang olahraga memanah ya. Dia tidak tepat sasaran, tidak tepat di titik yang dituju itu. Selamanya dia memanah, dia tidak pernah tepat sasaran. Hamartia. Nah, ini kalau menurut saya ini kain kotor, hutang, hamartia ini artinya sejak Adam jatuh dalam dosa sampai keturunannya pun nggak ada manusia yang bisa untuk menebus manusia itu sendiri. Harus ada satu manusia yang tidak berhutang atau tidak hamartia, atau memang dia tidak pernah kotor atau suci, maka dia layak dikorbankan untuk menebus
menebus manusia pertama, yang rencana Tuhan itu menjadikan manusia segambar dan serupa Allah. Jadi Adam telah jatuh sehingga semua manusia itu jatuh semua di bawah standar kehendak Tuhan, harus serupa. Nah, makanya harus ada manusia kedua atau Adam kedua, Adam terakhir ini yang sama-sama waktu dia hari di dalam bumi ini masih suci, ya kan? Lalu dia harus diperhadapkan dengan pencobaan-pencobaan iblis. Nah, Yesus inilah manusia yang tidak bercacat celah, sehingga dikatakan sebagai anak domba Allah yang layak dikorbankan untuk menebus posisi Adam itu, menebus posisi kehendak Tuhan memiliki manusia yang segambar dan serupa. Nah, Yesus, di dalam diri Yesus inilah terdapat atau didapatilah manusia yang dikehendaki Allah Bapa ini tertebus, sehingga Bapa ibarat terpuaskan. Nah, ini dia blueprint manusia yang dikehendaki Bapa. Lalu manusia-manusia yang kotor ini, yang tidak mencapai gambar rupa ini, yang sudah meninggal setelah Yesus datang, atau dia tidak mendengar kebenaran, atau salah mendengar kebenaran, atau mereka yang saat ini percaya Yesus, dia pun harus mengerjakan keselamatannya supaya mencapai gambar rupa Allah itu. Nah, bagi mereka yang percaya dan mengerjakan keselamatannya itu sehingga mencapai gambar rupa Allah itu, Yesus mengatakan, menanglah kamu sebab aku telah menang terhadap dosa, terhadap iblis, kan gitu ya. Inilah baru dikatakan menurut saya tercapailah keselamatan itu. Puncak dari keselamatan itu artinya di mana Bapa menghendaki manusia-manusia seperti Kristus. Jadi ada perjuangannya, kan gitu Bang Aris. Lalu bagaimana dengan mereka yang percaya Yesus tapi tidak mengerjakannya, atau mereka yang mendengar Injil salah, atau mereka yang tidak mendengar Injil? Nah, menurut saya mereka semua ini dibangkitkan dan dihakimi, dinilailah oleh Kristus Yesus nuraninya, hatinya atau karakternya, pribadiannya ini layak nggak atau berkenan nggak dia nanti diberi kesempatan hidup kembali di langit baru bumi baru. Nah, ini yang saya mengerti seperti ini Bang Aris. Jadi artinya kemungkinan besar orang yang tidak percaya Yesus, kalau dia melakukan pengajaran yang Yesus ajarkan, lalu didapatinya dia berkenan oleh Tuhan, walaupun secara mulut tidak mengatakan dia percaya Yesus, karena memang dia tidak mendapatkan informasi kebenaran, atau karena memang dia hidup di lingkungan yang nggak mungkin dia akan mempercayai kepada Yesus, tetapi dia melakukan tindakan-tindakan pengajaran kasih itu, Bang Aris. Bagaimana nih Bang Aris nilainya nih? Oke, baik. Kita sapa dulu Pak Prasetyo, Saudara Prasetyo, selamat malam. Selamat malam Bang, salam toleransi. Iya, salam. Oke, biar saya jawab dulu Pak Suki ya. Jadi begini Pak Suki, gimana? Kalau kita melihat itu namanya total depravity. Total depravity artinya ketidakmampuan manusia untuk menyelesaikan dosanya atau hubungannya, untuk mempersatukan lagi hubungannya kepada sifat Allah yang kudus. Nah, jadi ketika manusia jatuh dalam dosa, maka apapun yang dilakukan oleh manusia itu tetap salah di hadapan Tuhan. Tetap tidak ada nilainya, tidak ada harganya, dan tidak ada sesuatu yang baik di hadapan Tuhan yang dikerjakan oleh manusia itu sendiri. Nah, itulah sebabnya di dalam Roma pasal T10 tidak ada seorang pun yang benar dan tidak ada seorang pun yang baik. Kenapa Tuhan menyatakan demikian? Bahwa kalau misalnya masih Tuhan mempertimbangkan perbuatan manusia itu, kebaikan manusia itu,
maka Tuhan tidak mungkin menjadi manusia dan tidak mungkin turun ke bumi ini. Kenapa dia harus susah-susah mau merendahkan dirinya hingga sampai sebagian orang yang diciptakan yang mengolok-olok dia? Karena tidak ada cara lain selain harus dia mati di kayu salib. Kalau ada cara lain, mungkin dia melakukan hal yang lain gitu. Nah, kita melihat di sini bahwa Allah sendiri memberikan suatu kunci bagi kita bahwa kita sebagai orang yang sudah percaya kepadanya, bahkan dalam Markus 16 ayat 15 itu beritakanlah firman kepada setiap makhluk gitu. Nah, toh juga nanti ada orang yang katanya seluruh hidupnya baik sekali, ya baik, tetapi tetap dia di bawah kutu dosa. Kenapa? Kayak disebut tadi hamartia, orang berdosa. Karena sejak dari Adam itu dia berdosa. Bahkan bukan hanya makhluk hidup seperti kita, semua makhluk berdosa, Pak. Bahkan binatang, kambing, kerbau, sapi, ayam, bebek, semua itu mengalami akibat daripada dosa itu. Mereka menderita juga. Di dalam Roma pasal 8 ayat 19-20 itu, bahwa makhluk pun, binatang, hewan, mereka hidup kesia-siaan. Oleh karena apa? Oleh karena dosa Adam. Nah, bumi pun terkutuk. Kenapa manusia hari ini susah untuk mencari nafkah? Ya karena kutuk Tuhan terhadap Adam. Nah, dampak daripada kutuk Adam itu terus menerus sampai hari ini. Itulah sebabnya Tuhan memberikan janji kepada kita bahwa di sorga itu tidak ada laknat lagi, tidak ada penderitaan, tidak ada sakit. Karena selama kita masih di bumi, itu dampak daripada dosa Adam itu terus menerus menghampiri kita. Jadi lepas dari nanti peruan kontra dosa warisan atau gimana, tetapi efek daripada dosa Adam itu semua orang kena kutuk, Pak. Semua orang kena kutuk, semua orang akan dihukum di neraka. Nah, itulah sebabnya ketika tadi Bapak sampaikan mengenai bahwa bukankah Yesus datang ke dunia untuk menghapus seluruh isi dunia? Ya, tetapi itu baru teraplikasi ketika orang itu percaya. Namun kalau dia sudah, justru orang-orang yang tadinya sudah mendengar Injil, sudah mendengar firman Tuhan, lalu dia menolak, justru itu lebih berat hukumannya dibanding orang yang tidak pernah mendengar Injil. Kenapa? Karena dia sudah mendengar, tidak ada alasan baginya ke depan, Tuhan aku tidak pernah mendengar. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang katanya sampai ke tengah hutan di sana tidak pernah mendengar Injil? Bagaimana keadilan Tuhan di sana? Ada orang yang berkata bahwa saya tidak menghakimi apakah mereka masuk surga atau masuk neraka. Bahkan mereka mengatakan kami bingung untuk menjelaskan. Kalau saya berani berkata bahwa hari ini pun itu Injil itu bisa sampai kemana-mana, Pak. Lewat internet, lewat siapa saja. Bahkan kalau kita lihat dulu betapa susahnya di Papua itu untuk memberitakan Injil, karena orang Papua itu kalau siapa yang di luar orang Papua mereka makan gitu ya. Jadi bagaimana cara Tuhan? Akhirnya waktu itu melalui orang-orang Amerika membuang parang di tengah-tengah hutan sehingga mereka bisa berkomunikasi karena mereka menyampaikan kasih, membantu orang Papua ke sana. Kalau kita melihat bagaimana para misionaris, dan di Afrika hari ini pun yang begitu sulit masuk Injil, ini sudah masuk Injil, Pak. Hampir di ujung dunia sekarang ini sudah masuk Injil. Karena janji Yesus bahwa kalau Injil itu tidak sampai ke ujung dunia dan masih ada yang belum mendengar tentang dia, Yesus tidak akan datang, Pak. Yesus tidak akan datang. Nah, di situ nanti keadilan Yesus Kristus ketika dia menghakimi, karena Yesus berusaha dengan kuasanya sendiri supaya setiap orang mendengar Injil itu. Nah, itulah ketika dalam keadilan Tuhan, keadilan Allah nanti tidak ada manusia berkata saya tidak pernah mendengar Injil. Nah, cuma asumsi kita bagaimana dengan orang-orang itu, tapi Tuhan yang Maha Kuasa sama dengan Tuhan memelihara firman-Nya. Kenapa sampai di tangan kita hari ini? Karena Tuhan memelihara dan pakai orang-orang tertentu untuk bisa memberitakan, menyiarkan firman itu sampai hari ini. Nah, maka dengan kasih tadi, yaitu dengan kasih, maka orang percaya hari ini berkorban untuk memberitakan Injil itu. Mungkin misalnya Pak Suki susah sekali untuk memberitakan Injil di Afrika. Namun Tuhan tuntut kita untuk berkorban, untuk memberikan kepada Tuhan dengan mendukung pelayanan itu sehingga sampai ke Afrika Injil. Nah, ini sebagai tanggung jawab kita, Pak. Itu tadi masalah kasih. Kalau kita hanya kasih sembako terus sama dia, lalu dia belum mendengar Injil, itu juga tidak
tidak ada faedahnya sama dengan kita memberikan membeli nasi, kita masak lalu kita kasih sama kucing, dia nggak mendengar Injil. Tapi ketika kita memberitakan Injil kepadanya sambil kita melakukan misalnya hubungan sosial, itu bagus. Dana sosial itu bagus. Nah, itulah sebabnya sebelum manusia mendengar Injil, Yesus tidak akan datang, Pak. Jadi seperti itu, Pak Suki. Oke, terima kasih. Lanjut ke Bang Prasetyo tuh, saya mau bertanya. Ya, silakan Bang Prasetyo. Gini Bang ya, saya kan juga saya Muslim, Ya, tapi saya juga belajar tentang agama-agama lain untuk menambah pengetahuan lah. Bukan mau debat, tapi cuma sharing aja Bang. Saya suka sharing daripada debat. ya silakan Pak. Nah, ini kan dari kemarin ya, kayak saya kan berkelana di TikTok nih ke ruang Mikana kayak gitu-gitu. Nah, itu kan pernah bilang gini, kalau di Injil itu umat Kristen, saudara kita yang Kristen itu nggak ada yang hafal gitu. Nah, sedangkan orang Muslim itu sibuk menghafal Alkitabnya, Al-Quran gitu bilangnya. Nah, terus saya berpikir gini, lah, terus untuk orang saudara kita Kristen untuk menjaga keoriginalan teksnya Alkitab tuh kayak gimana gitu kan, sedangkan gak ada yang hafal gitu. Nah, kalau Al-Quran kan ada yang hafal tuh, jadi kalau terbit baru pasti dicek dulu sama yang udah hafal-hafal itu. Oh, ini salah diperbarui, ini salah diperbarui, ini harokatnya kurang kayak gini-gini gitu. Nah, yang jadi pertanyaan saya tuh, kalau nggak ada yang hafal Alkitab tuh gimana cara ininya, apa namanya, mengkoreksinya jika seandainya ada penerbit baru, terus maksudnya pustaka baru gitu menerbitkan Alkitab, terus kata-katanya ada yang salah gitu, gimana Pak prakteknya itu? Oke, pertama bahwa Alkitab orang Kristen itu punya naskah asli ya, namanya bahasa Ibrani itu Masoreti Text ya, Masoreti Text. Ada naskah aslinya saya punya. Kemudian Aramik itu 3 bahasa dalam penulisan Alkitab, itu ada 3 bahasa, itu bahasa Ibrani, Aramik dan Yunani. Itu kita punya teks aslinya. Kemudian kenapa tidak dihafal? Sebenarnya bukan masalah dihafal dan tidak ada aturan itu harus atau tidak ada. Karena Alkitab ini begitu banyak. Kalau di Al-Quran kalau nggak salah 104 ya surat ya. Sementara kalau kita mau jujur, ini Alkitab ini itu mungkin hanya Al-Quran dengan Alkitab Kristen itu mungkin hanya sampai kitab Musa saja itu samanya. Berarti hanya 5 kitab saja. Nah, sementara Yosua sampai Wahyu itu banyak sekali. Tidak ada orang yang bisa menghafal sejenis itu, Bang Prasetyo. 31.000. Ya, nggak ada yang bisa hafal sejenis apapun. Ada yang seorang hamba Tuhan membaca Alkitab itu 8.000 kali, namanya Abraham Park kalau nggak salah. Itu dia nggak bisa hafal 8.000 kali loh, ya 8.000 kali dia baca gitu. Nah, jadi kenapa? Karena otak kita, kapasitas kita itu nggak bisa. Nah, kemudian kalau misalnya ada orang berkata, ada yang orang Kristen yang bisa membaca Matius sampai Wahyu, ada. Mungkin itu Matius sampai Wahyu pun lebih banyak isinya dibanding dengan Al-Quran juga. Makanya saya bilang bahwa sebenarnya bukan berarti tidak boleh menghafal, boleh saja. Tapi kalau kita membandingkan dengan kitab suci yang dipercayakan Bapak Prasetyo dengan kita, itu jauh sekali, jauh. Mungkin kalau di posisi kami juga Bang Prasetyo mungkin juga ngalah-ngalah juga, wah gimana. Jadi sebenarnya di iman Kristen itu boleh dihafal, boleh tidak. Tidak ada suatu perintah harus dihafal atau tidak. Itu hanya sebuah referensi pribadi saja. Tetapi kita mengerti, kita memahami, kita mengimani itu. Nah, jadi kira-kira begitu, Bang. Iya, dari Bang Prasetyo, yang kalau saya boleh kasih tahu ya, bahwa di PL itu ada 23.214 ayat. Di PB itu 7.957 ayat. Totalnya itu satu Alkitab 31.171 ayat. Sedangkan kalau yang saya dengar di Al-Quran hanya berapa, 6.666 kan gitu ya. Jadi 5 kalinya dia lebih banyak. Nah itu Bang Prasetyo. Enggak, yang saya pikirin tuh dari saudara kita non Muslim itu
saya mikir cara cross check Al-Qur'an maksud saya Alkitab, seandainya ada penerbit baru kayak media-media cetak baru yang ingin menerbitkan Alkitab untuk umat Kristen gitu tuh kan pasti nanti ya enggak pasti juga ada titik kelirunya, namanya juga orang kan ngetik gitu, pasti ada typo atau apa kayak gitu tuh. Itu gimana caranya, kayak seandainya kata-kata saya salah menjadi kamu kayak gitu kan nanti beda arti kan Pak. Nah itu saya Bang mikirnya Aris. kayak gitu. Ya, Iya. Nah, Itu gimana saya tanya cara Bang Aris, prosesnya? itu Ya. kalau manuskrip itu terjemahan atau salinan atau terjemahan? salinan Pak, Manuskrip salinan. itu salinan ya. Sedangkan Salinan. Alkitab kita ini kan terjemahan artinya dia memberi arti ya. Satu ayat ini diartikan gitu ya, sehingga kalimatnya Betul. bisa berbeda tapi maknanya sama. Betul. Ini kalau kita Ya. ke perpustakaan Bible dunia itu masih ada kitab aslinya dari abad 1, saudaraku Prasetyo. Cuma untuk dibaca itu namanya kertas lah, tidak utuh ya. Tapi itulah sebabnya disalin terus hingga sampai hari ini. Nah, makanya kalau dikatakan ada naskah asli, ada sampai hari ini ada. Makanya saya bilang saya punya ini tidak ada terjemahan sama sekali. Itu bahasa Ibrani, Aramik, Yunani. Nah memang untuk memahami itu tidak semua memang hamba-hamba Tuhan sudah masuk ke profesi ke sana. Ada beberapa saja yang lebih menekuni ke sana. Nah itulah sebabnya seperti kita ini, kapan hari saya sudah sampaikan juga ke teman-teman, misalnya waktu itu mengenai bahasa lidah Pak Suki. Saya bilang Ya. itu bukan bahasa roh, itu dalam teks aslinya itu bukan bahasa roh tapi bahasa lidah. Dari teks Yunani itu glosalaleo, bukan glosapneuma. Nah hal-hal itu bagi yang hamba Tuhan yang seperti kita sudah paham itu saling mengisi, saling memberitahu. Nah jadi tidak ada istilah yang akhirnya nanti imannya salah, tidak. Kita akan makanya LA itu sering ketika ada terjemahan itu kita surati, seperti kemarin itu di Kejadian pasal 41 kita ada tim untuk menyurati, rupanya ada kekurangan di sini gitu. Jadi tidak jadi masalah. Nah bagi yang kita sudah tahu bahasa Ibrani Yunani itu gampang, ketika kita menjelaskan ke jemaat pun gampang. Jadi bukan berarti yang lain-lain itu ini. Yang kita percaya bahwa Tuhan memelihara firman-Nya dengan menginspirasikan firman-Nya kepada para pengkhotbah. Jadi kira-kira begitu. Ya, Bang Prasetyo, bahwa salinan Alkitab itu yang saya dengar paling sedikitnya itu ada 5.300. Itu salinan loh. Artinya salinan itu seperti autografnya sendiri, seperti tulisan aslinya, tulisan tangan lalu disalin. Salinan itu persis seperti aslinya. Jadi tanpa dihafalkan pun buktinya ada. Sedangkan kalau dihafalkan, misalnya ada orang 5 menghafal nih. Setelah kita dengarkan itu bisa mungkin berbeda. Lalu mau pilih yang mana orangnya? Apakah 5 orang ini akan menghafal dengan bahasa atau dengan bunyi yang sama? Nah, itu juga bisa menjadi pertanyaan. Sedangkan kalau kamu bilang harus dihafal, lalu ada 100 orang yang menghafal, ternyata ada yang berbeda lah. Bagaimana kamu pilih yang benarnya? Kan gitu, agak sulit juga. Sedangkan Alkitab ini benar-benar catatannya itu, salinannya dari autografnya itu ada 5.000-an. Bahkan saya pernah dengar TikTok dari Ibu Rita Rahayu itu ada 20.000-an salinan gabungan dari yang Septuaginta juga gitu. Begitu Bang Prasetyo. Betul. Selamat malam Pak Fernando, selamat malam Pak Shalom. Shalom Pak. Ya. Jadi gini Mas ya, ini dari dulu nih pemikiran yang seperti ini yang nggak pernah mau belajar ya. Jadi pertanyaannya begini. Nah, itu kalau kamu buka ya, nih saya kasih tunjuk ya Mas ya. Sekarang itu terbuka sekali. Ini ada aplikasinya ya, Alkitab Sabda. Oke. Mas bisa baca itu nih sampai kodeknya ada.
Sebab itu kodeknya ini 3764. Ada 15 110 10 3 ya 524. Ini semua kodek-kodek ini menjelaskan detail apa arti kata Kodek itu. itu tulisan aslinya Mas ya. Iya, ada bahasa Ibrani di sini nih. Ya, jadi ada bahasa Ibrani, ada bahasa Inggris ya. Bentar ya. Nih. Tuh. Mana nih? Aku juga kurang pandai ya menggunakan kata ini ya, apa namanya? Alkitab Sadar ini. Ini lengkap sekali ya, jadi terbuka. Jadi setiap kata-kata ini memiliki arti. Nah, bahasa Ibrani itu aslinya ada. Jadi semuanya itu kembali bahasa Perjanjian Baru itu kan ada bahasa aslinya ya. Seperti Al-Qur'an itu bahasa Arab ya. Kemudian kalau dalam Perjanjian Lama itu bahasa Ibrani ya. Nah, itu semuanya itu rapi tersimpan ya. Manuskripnya yang paling penting, manuskripnya itu kertas aslinya atau papirus atau apapun itu tersimpan ya gitu. Bukan hanya 2 lembar, 6.000 lembar ya kalau nggak salah ya Pak ya. Ya betul. Lebih itu ya. Dan itu asli gitu loh. Bukan hanya 2 lembar. Yang saya tahu kalau nggak salah Al-Quran itu ada 2 lembar yang tersimpan di Birmingham. Ya, tapi ini ribuan. Bahkan itu sampai ini ya dikasih kode seperti ini. Ini kode-kode ini ada keterkaitan antara ayat ini dengan ayat lainnya. Gitu. Contoh ini ya. Contoh ini. Sebab ada 3. Nah, 3 itu bicara apa? Ini ada A. Nah, itu kaitannya dengan apa? Ini ayat ini. Ya nih, bentar. Jadi ayat itu menjelaskan ayat lainnya. Aduh, komputer saya ini agak lemot. Nih 1 Yohanes. Aduh 1 Yohanes 5 ayat 7. Nah 3 ini menjelaskan apa? Nah ini 1 Yohanes 5 ayat 7. Aduh. Nah nih 1 Yohanes 5 ayat 7. Nah ini ada dijelaskan di sini. Hubungannya apa? Dengan Matius 18 ayat 16. Ya, ini dijelaskan jika Matius 18:16, jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang, supaya atas keterangan 2 atau 3 saksi perkara itu tidak disangsikan. Jadi Alkitab Sabda ini menjelaskan. Jadi ayat yang ini Yohanes 5 ayat 7 ini dijelaskan oleh 1 Yohanes 5 ayat 7. Ya. Nah, ini Mas, ini nggak bisa artinya bisa berubah gitu karena aslinya itu ada. Manuskripnya, kertasnya itu loh Mas, itu ada aslinya. Cuma ini diterjemahkan ya ke dalam bahasa Indonesia ya. Ada bahasa suku ya. Ada bahasa Inggris diterjemahkan. Bahasa aslinya apa? Ibrani. Ya ini Perjanjian Baru ya. Kalau Perjanjian Lama itu bahasa aslinya apa? Bahasa Yunani. Kalau Perjanjian Lama itu bahasa Ibrani. Jadi terjemahkan ke bahasa Inggris. Nah, misalnya kita kan bahasa Indonesia ini mengalami perubahan ya. Kayak Indonesia sendiri ada perubahan bahasa ejaan yang disempurnakan. Ya kalau dolowe itu ya, itu bahasa dulu. Sekarang itu ditulis DULU. Kalau dulu kan DOE-LOE. Nah, ini makanya yang dirubah itu sebenarnya bukan bahasa aslinya. Yang dirubah itu, direvisi itu adalah bahasa Indonesianya. Jadi, bagaimana dengan ini dengan yang aslinya? Aslinya tetap tidak berubah. Bentar ya. Contoh ya, saya kasih bahasa Ibrani aja ya. Ibrani lebih tua ya. Ini bahasa Ibrani. Ini kodeksnya ini ya, ini kodeksnya ada nih ya. Ya, kemudian, aduh ini aku nggak muncul ya. Ya, jadi dia berupa kodeks, Mas. Sebentar ya. Ada studi kata. Ya, sorry. Nah, ini seperti ini nih, ya.
peta Alkitab Indonesia juga ada di sini ya. Contoh contoh ini ya, misalnya studi apa bentar ya, studi kata nih. Studi kata ya. Contoh di sini. Nah, ini mau cari apa nih? BA. Ah, nih studi kata ini. Misalnya ada ba, bal, bab, baba. Nanti kamu bisa mempelajari nih. Ini semua kata-kata ini ada di dalam Alkitab ya. Nah, kalau misalnya apa? Sabda web sebentar ya. Jadi ini aplikasi ini sangat membantu. Jadi nggak ada yang tersembunyi mas ya. Bahasa aslinya itu ada. Ya, itu. Mungkin begitu dulu. Sebentar Pak Aris, silakan ini. Ya, baik Pak Prasetyo, ya begitulah kira-kira. Ya. Oke Pak Prasetyo. Ada yang ditanya lagi Pak? Udah sih itu aja. Itu mungkin ini apa saya izin pamit turun dulu Bang ya. Terima kasih baik. atas jawabannya. Iya, terima Itu kasih. Bang Andika kayaknya mau tanya itu tentang Matius, katanya nggak tahu. Oke, baik. Nah, baik. salam toleransi Bang ya. Iya, salam toleransi. Selamat NKRI harga mati. Harga mati ya. Oke, tetap Banser semangat kali. ya. Oke, Ya. tetap semangat. Baik. Baik, teman-teman silakan naik. Apa itu yang dimaksud? Andika naik silakan. Bang Andika naik. Pak Fernando, semalam itu jam berapa Pak selesai? Aduh, saya ketiduran semalam Pak, saya malu. Nggak apa-apa. Kita juga tahu. Ya udahlah, kita akhirnya ngobrol-ngobrol. Itu kan kemarin serius ya Pak Ben Hur. Udah pada ngantuk kali ya. Satu-satu permisi ya udah tidur. Maksud saya sekali-sekali kita itu agak rileks lah ya kan. Tegang selalu kalau bicara mengenai teologi itu. Jadi semalam makanya aku pancing supaya gurau gitu. Ternyata Pak Ben Hur serius sekali gitu. Dia lagi pada ngantuk. Terus, saya kaget Pak, jam 3:30. Loh, mana mereka ya? Kok nggak ada ya? Saya bangun tidur itu. Waduh, saya nggak nahan hati jadinya. Tapi masih menunggu-nunggu, ada 6 orang di bawah itu semalam. Ya Bang Aris. Ya Pak. Ya Pak Suki. Halo Bang Aris. Ya, halo Pak. Ya, halo Pak Suki. Ya, ini saya mewakili dari ya Bang Andika yang dibawa kan disuruh naik, dia bilang signalnya ngelek nih Bang. Jadi yang dia tanya ini di Matius 27 ayat 46. Kalau saya baca begini bunyinya, kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli Eli lama sabaktani. Artinya, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Nah, bagaimana menjelaskannya tuh Bang Aris? Mungkin dia Pertanyaannya apa Pak? mendengar tentang Yesus itu. Kemungkinan nih Bang Dika menanyakan ini mungkin karena ada yang mengatakan Yesus itu apa, sehingga waktu disalib kenapa dia panggil Allahnya, gitu kali Bang. Jadi apa yang bisa dijelaskan nih Bang? Bang Aris. Ya mungkin kita tanya dulu. Bang Andika coba type lagi apa? Oh betul maksudnya. Oh berarti Pak Suki ini dengan Bang Andika ini sama-sama Pak ya. Mereka luar biasa ya, punya penalaran yang luar biasa Pak Suki ya. Katanya betul Pak. Nah baik, dikatakan di situ kira-kira jam 3. Coba saya lihat Alkitab saya dulu. Matius 26 ayat yang ke-46. Ya. Dikatakan di situ Matius 26 ayat 27. Matius 27.
Ya, ayat 46. Ya, 27 ayat 46. Ya. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring. Eli Eli lama sabachthani, artinya Allahku Allahku mengapa engkau meninggalkan aku. Nah, kita harus pahami bahwa pada waktu Yesus menjadi manusia, di dalam dirinya itu saya sudah sampaikan tadi bahwa dia Allah sejati, dia manusia sejati. Pada waktu dia disalib jam 3, kira-kira jam 3, kuasanya atau ilahnya dan Roh Kudus itu meninggalkannya. Dan dia berkata, Eloi Eloi atau Eli Eli lama sabachthani, Allahku Allahku mengapa engkau meninggalkan aku. Artinya kealahannya atau Bapa yang mengutusnya itu bersama-sama dengan dia meninggalkannya di atas kayu salib. Kenapa? Supaya kemanusiaannya mati. Kalau dia bersama dengan Bapa, dia bersama dan Roh Kudus, maka Yesus tidak akan mati. Kalau dia tidak menyerahkan rohnya, maka Yesus tidak akan mati. Nah, itu sebenarnya ketika kita memahami yang namanya Tritunggal, maka kita bisa menjelaskan ini. Tapi kalau kita memahami bahwa Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah Yesus, maka akan bingung menjelaskan ini. Dia kepada Yesus kepada siapa omong? Yesus berbicara kepada siapa? Dan siapa yang meninggalkan dia? Nah, jadi karena Yesus itu bukan hantu, karena dia adalah manusia sejati dan Allah yang sejati, maka kealahannya itu meninggalkannya. Ya, keilahian itu meninggalkannya. Lalu dia menyerahkan rohnya, karena roh Bapa adalah rohnya sendiri. Maka ketika Bapa Allah meninggalkannya, maka dia berseru, Allahku Allahku mengapa engkau meninggalkan aku. Jadi yang berseru itu bukan kealahannya, yang berseru itu adalah kemanusiaannya. Makanya ketika dia berdoa di Taman Getsemani, sekiranya cawan ini melewati aku, ya kiranya cawan ini saya tidak tanggung. Nah, bahkan ketika di Taman Eden, di Taman Getsemani, bukan Taman Eden, Taman Getsemani pun dia merasa ketakutan. Yang takut itu bukan manusianya. Bahkan kalau kita membaca nanti, Yesus sebagai manusia dia meminta kekuatan dari malaikat. Nah, malaikat di sini bukan malaikat yang seperti malaikat Gabriel. Jadi di sini adalah meningkup PL bahwa malaikat atau malak YHWH itu Yesus meminta kuasa dari Bapaknya itu karena dia menderita kesakitan, karena dia menanggung seisi dosa manusia, seluruh dosa manusia. Nah, jadi makanya ada orang yang berkata, kenapa dia meminta kuasa kepada malaikat? Di mana ayatnya itu? Saya lupa deh. Ada ayatnya yang berkata bahwa Yesus berseru dan meminta kuasa kepada malaikat. Nah, jadi di situ bukan malaikat yang biasa-biasa atau malaikat Mikhail, bukan, tapi malaikat malak YHWH atau itu adalah malaikat Tuhan. Malaikat Tuhan itu adalah Yesus atau YHWH itu sendiri, ya. Nah, jadi kira-kira begitu Pak penjelasan saya. Mungkin Pak Fernando menjawab atau Pak Suki bisa? Silakan Pak Suki dulu. Ya. Ini saya sih mau ya, penjelasannya sih benar tadi Bang Aris mengatakan bahwa Yesus memanggil Bapaknya, memanggil Allahnya, ya memang dia memiliki Allah dan memiliki Bapa, sama seperti yang waktu pertama kali Yesus bangkit dari kubur itu, dia mengatakan jangan jamah aku harus pergi dulu, datang kepada Bapakku, kepada Bapamu, kepada Allahku, kepada Allahmu. Kan begitu. Maka waktu dia disalib sehingga dia memanggil Bapaknya, itu benar, nggak salah. Karena pengertiannya bahwa Tritunggalnya ini benar. Kalau yang dikatakan tadi Bang Aris, kalau Bapa itu sama dengan Yesus, maka akan kesulitan untuk menjawab pertanyaan ini. Nah, yang saya mau tanya nih ke Bang Aris atau kita diskusikan ya, di sini di Taman Getsemani ya, maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku,
tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Pertanyaan gini Bang Aris dan Bang Fernando, berarti ini ada pribadi Yesus dan pribadi Bapa, kan begitu ya? Karena ada kehendakku, kehendak Yesus dan kehendak Bapa, kan begitu. Nah di sini Yesus berperan memang dia sebagai Sang Firman. Kenapa dikatakan sebagai Sang Firman? Karena memang Yesus dengan kehendaknya sendiri, dia mau mengarahkan kehendaknya untuk melakukan kehendak Bapa, sehingga dia dikatakan sebagai Sang Firman. Jadi kalau seandainya ini Yesus tidak taat, seperti yang dikatakan di dalam Taman Getsemani, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu, artinya dia pengennya tidak mau mengikuti kehendak Bapaknya nih, maunya kehendak dirinya, kan gitu ya. Kalau itu terjadi, berarti itu sama seperti dengan kejadian si Adam gagal. Tetapi Yesus ini sebagai manusia sejati yang memang dia diutus Bapaknya sejak sebelum dunia dijadikan, dia sudah ada. Ibaratnya itu kalau dianalogikan seperti seorang pengusaha besar, dia buat perusahaan, tetapi anaknya ini dia mau didik bukan langsung jadi pimpinan, tetapi dia perintahkan untuk jadi karyawan bawahan. Nah di sanalah dia dibentuk begitu. Dan Yesus juga sama menurut saya begini, sehingga dia waktu di bumi tetap mau taat kepada Bapaknya, sehingga dia sebagai Sang Firman itu, dan Yesus ini sebagai penyataan Bapaknya, sebagai yang menyatakan Bapa, yang menyingkapkan atau yang mewahyukan Bapa itu sendiri. Karena Bapa ini kan roh atau gaib ya, yang tidak bisa dilihat oleh mata atau tidak berbeda lah rohnya. Dia itu bukan roh seperti roh setan atau roh iblis atau roh malaikat atau roh manusia. Dia itu Allah itu roh, tapi bukan rohnya mirip dengan roh seperti pada umumnya. Dia itu ibaratnya seperti apa, sinar atau cahaya yang tidak bisa terhampiri, yang tidak mungkin lah, sehingga harus ada yang bisa menyatakan, yaitulah firman-Nya. Nah firman-Nya itu dinyatakan oleh Sang Firman ini yang keluar dari Bapa. Nah di sini saya melihat bahwa kalau orang memahami yang dikatakan Yesus only atau oneness itu tidak mungkin. Sebab di sini kelihatan sekali Yesus punya kehendak, Bapa punya kehendak. Hanya Yesus dia mau melakukan kehendak Bapaknya. Ketaatannya dia inilah yang menjadikan dirinya sebagai yang sulung, yang memulai, di mana manusia itu harusnya memang melakukan kehendak Bapa di surga, seperti yang diinginkan terjadi di dalam diri Adam waktu itu. Tetapi Adam kan tertipu, dia mau mengikuti keinginannya dirinya sendiri, sehingga dia harus jatuh, gagal. Yesus ini sekarang dijadikan teladan, kan begitu Bang Aris ya? Sesuai nggak nih pemahaman saya dengan Bang Aris? Dengan Bang Fernando gimana? Oke. Ya silakan Pak. Jadi gini ya. Jadi itu kan yang diucapkan Yesus itu adalah sebenarnya kalau kita tahu itu dari Mazmur 22 ya. Ya. Iya. Bukan apa namanya? Bukan diungkapkan secara pribadi, tapi adalah yang diambil dari Mazmur 22 ayat 1 ya. Doa di waktu kesusahan dan nyanyian pujian untuk pemimpin kor menurut lagu rusa di kala fajar ya. Mazmur Daud ya. Allahku, ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku ya. Aku berseru tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku ya. Nah sebenarnya kalau kita perhatikan dari nyanyian ini ya, ini bicara mengenai rusa di kala fajar, artinya ada fajar di situ ya. Nah ini mengenai kesusahan dan nyanyian pujian juga ya, itu perikopnya. Jadi selain ada kesusahan juga ada nyanyian pujian. Kemudian ada
fajar, ya. Semua ini tersirat, ya, artinya memiliki makna ketika Yesus mengucapkan seperti itu, bukan sembarangan, ya. Jadi kalau dia menyanyikan lagu itu, dia mengambil satu Mazmur Daud. Terus ada yang bertanya, oh, kenapa Yesus ketika disalib dia bisa mengucapkan satu pujian, ya, ketika dia disalib, ya. Ada yang bilang dia disalib itu sambil menyanyi. Nah, bukan begitu ya teman-teman, ya. Ya, semua yang diucapkan Yesus itu punya arti gitu. Yang pertama tadi mengenai kesusahan, ya. Itu di situ dia ibunya ada. Ya. Jadi